orang pernikahan. Ya, jadi pernikahan Kristen itu didasarkan oleh perjanjian, komitmen, ya, dan ini seumur hidup. Makanya saudara bicara tentang pernikahan suami istri adalah bicara tentang bagaimana memegang janji yang sudah diungkapkan, yang sudah dinyatakan, betul tidak? Ya, siapa yang dulu menikah Kristen masih ingat nggak janjinya? Ya, nggak lupa ya. Jadi kalau ada yang mau nikah, saya bilang, Pak, tolong Pak, mana Pak kan dihafal, gitu ya, dihafal. Saya bilang nanti aja lah deket-deket, ngapain dikasih sekarang? Saya bilang ke dia, sebulannya juga lupa. Ya bisa biasa orang kebut semalam. Ya bagaimana aku mengambil kau sebagai suami atau istri, ya, dan pelayan dan kondisi apapun dan bla bla begitu ya. Setelah kemudian juga bicara tentang keterikatan, ada sebuah keterikatan yang diambil, misalkan tadi suami istri, terus juga dalam pekerjaan. Ya kalau saudara bekerja, maka saudara harus komitmen. Dan saudara bekerja itu ada keterikatan, betul tidak? Bahkan ada juga namanya pekerjaan kontrak, ya, bahkan tetap jadi terikat. Saudara tidak sembarangan ya bekerja setelah saudara, kecuali saudara punya bos, saudara bos sendiri, ya, saudara punya usaha sendiri. Nah kemudian juga tanggung jawab. Jadi komitmen itu ada tanggung jawab di dalamnya, seperti suami istri. Ada komitmen, maka ada tanggung jawab masing-masing antara suami dengan istri. Ya, suami bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan saya bicara kepada yang mau nikah, kamu ngambil anak orang, kamu anak orang kamu ambil, kamu tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, karena sebelumnya yang memenuhi kebutuhan kan orang tua. Nah sekarang giliranmu. Jadi tanggung jawab, setiap kita komitmen, kita punya tanggung jawab. Di dalam pelayanan juga kalau kita punya pelayanan, kita punya komitmen, kita punya tanggung jawab. Dan komitmen juga bicara tentang setia, saudara. Bagaimana kita setia sampai akhir, bagaimana kita sampai bertahan di dalam situasi apapun. Nah itu komitmen. Nah saudara, ketika bicara sekali lagi tentang murid, saudara, itu bicara tentang apa? Bagaimana kita ketika kita sebagai murid Tuhan Yesus, maka kita ya dikatakan terikat, kita sebagai muridnya, kita dipanggil. Dan di sini juga saudara, kita juga bicara bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan daging kita sebagai murid Kristus. Nah kita baca saudara, pada waktu firman Tuhan berkata, ada yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata demikian, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara, pernyataan ini luar biasa, bukan? Saya percaya saudara juga bisa berkata demikian, betul tidak? Ya, saudara sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita pasti mengatakan, Tuhan, aku akan setia kepadamu, aku akan pergi kemanapun engkau pergi, kan gitu ya? Luar biasa. Mungkin kita ingat juga Petrus. Petrus berkata, katakan aku rela mati demi engkau, kan begitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Petrus justru menyangkal Tuhan Yesus, betul tidak? Kemana yang Petrus janjinya, komitmennya mau sampai mati, tapi ditegur, ditanya sama orang, dia takut. Nah, kadang-kadang orang Kristen bisa demikian. Kadang-kadang kita sebagai murid Tuhan Yesus dan juga bisa berlaku demikian. Kita mengatakan bahwa saya murid Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, saya pasti setia. Tapi ada banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak setia. Amin. Amin. Jadi amin saudara ya. Tapi kita harus sadari saudara, ya masalah penderitaan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ada banyak hal yang membuat kita akhirnya, maaf ya Tuhan nanti dulu. Ya sorry ya Tuhan, saya nanti dulu, sekarang saya tinggalkan dulu. Ya mungkin saja saudara, pekerjaan, harus bekerja hari Minggu. Waduh, ini gimana ya, terima apa enggak? Ya memang kadang-kadang tidak mudah harus bekerja hari Minggu. Ya Tuhan nanti dulu lah, saya mau kerja dulu, begitu ya. Tapi saya percaya saudara, memang tidak mudah bergumul dalam kehidupan kita, ya sebagai anak-anak Tuhan. Nah hari ini kita belajar, ya bagaimana dikatakan ada 3 orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan memang saudara, mereka rindu untuk ikut Tuhan Yesus. Saya percaya mereka ini adalah orang-orang yang mau ikut Tuhan Yesus, yang lebih, artinya mau sungguh-sungguh. Tapi ternyata banyak hal dalam kehidupan yang setiap kita atau mereka juga ada tantangan pergumulan atau ada hal-hal yang membuat mereka tidak full mengikuti Tuhan Yesus, tidak punya komitmen mengikuti Tuhan Yesus. Nah saudara, dari bagian firman Tuhan kita belajar. Yang pertama apa saudara? Yang pertama adalah mengikut Tuhan Yesus, komitmen itu siap menderita. Apa saudara? Siap menderita. Siap? Gak, karena memang panggilan anak
anak Tuhan itu bukan diberkati, bukan menikmati hidup enak, saudara. Saudara, jujur saat ini hidup orang Kristen tuh enak. Hari ini saya mengajar ya, jadi saya mengajar mata kuliah perkembangan gereja konteks urban. Wah, hari ini saya ngajak mereka berpikir ciri gereja saat ini seperti apa. Saudara, gereja saat ini, saudara lihat gereja seperti apa? Ayo, di kota gereja apa? Gereja apa? Tadi ada yang bicara? Apa? Gaya hidup hedon, gereja, model gereja, ibadahnya. Sekarang saudara yang seperti apa? Kalau saudara perhatikan gereja-gereja yang berkembang sekarang, yang maju, kita gereja-gereja itu lebih nyaman, saudara, betul tidak? Gereja yang nyaman, saudara perhatikan gereja yang maju sekarang, gereja yang nyaman, tempat duduknya enak. Apalagi kalau saudara ke Cikarang, di bioskop, saudara tidur. Saya kemarin waktu cuti kami ke Cikarang ya, sebenarnya pengen saya juga lihat tempat yang baru karena pindah ke seberang, tapi karena hujan. Tapi saya jujur di akhir khotbah saya ngantuk, saudara. Saya tidur. Ya hampir nyaris karena memang enak, saudara. Di bioskop tuh enak, ya. Dan saudara perhatikan, jujur gereja-gereja itu seperti itu. Memang kadang-kadang kita bisa ikuti zaman. Koitong juga demikian. Saudara perhatikan gereja Koitong sekarang dibangun itu luar biasa. Hari ini kami Persekutuan Hamba Tuhan di Batu Nunggal. Wah, luar biasa. Layarnya itu bagus, jernih, besar, saudara ya. Tempat duduknya zaman. Pokoknya asik, semua asik. Saudara, anak-anak Tuhan kondisi sekarang perkembangan adalah ini nyaman.